masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama dengan Maria, istrinya yang sedang hamil, berangkat dari Nazaret menuju Betlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah kandang. Bayi yang lahir itu dibungkus dengan lampin, dibaringkannya dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hari ini adalah saat di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Mari kita kuduskan ibadah pada hari ini dan ucapkan bersama di dalam hati pengakuan kita. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak berkesudahan, tetap untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus ada pada kita sekalian. Amin. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir, Penasehat Agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Yesus Putra Maria, Dialah
bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Selamat malam Natal, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, warga Jemaat GKJ Prambanan yang sungguh saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Risang Anggoro, saya dari GKJ Condong Catur, dan karena pandemi belum berakhir maka saya tidak bisa secara fisik hadir bersama dengan Ibu Bapak, Saudari dan Saudara di GKJ Prambanan. Dan perkenankan saya juga tetap menggunakan masker supaya kita senantiasa mengingat bahwa pandemi masih belum berakhir. Nah, di malam Natal ini saya diminta untuk sedikit berbagi pemahaman terkait dengan kisah malam Natal. Tapi sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan untuk bisa memahami apa kehendaknya di dalam kisah malam Natal yang nanti akan kita renungkan bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami diliputi oleh luapan sukacita. Betapa tidak, Engkau telah berkenan hadir di tengah kami dalam diri Kristus Yesus,
Sang Raja Damai yang lahir di kota mungil Bethlehem. Dan di tengah sukacita ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan dan memaknai kembali peristiwa kelahiran Sang Raja Damai itu. Oleh sebab itu sesaat lagi kami akan membaca dan membicarakan kisah kelahirannya. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk hadir dan berkarya atas diri setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami maknanya, menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, serta mewujud nyatakannya dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Dalam surat yang ditujukan kepada saya diberi bahan bacaan, yaitu adalah dari Lukas pasal 2. Jadi Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Tetapi perkenankan saya untuk menambahkan sedikit menjadi ayat 1 sampai ayat 20. Dan nanti kita akan bersama melihat kenapa kok saya mengajak kita untuk membaca lebih banyak begitu. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah
Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas. Yang berbahagia adalah ibu bapak, saudari-saudara dan saya yang tidak hanya mau mendengar dan merenungkannya, tetapi yang mau memelihara kebenarannya di dalam hati, pikiran, dan keseharian hidup kita. Haleluya. Nah, ibu bapak, saudari-saudara, juga adik-adik yang ada di Prambanan. Kenapa kok saya memilih untuk menambahkan bacaan kita? Sejatosipun kan ayat setunggal dumugi sekawan welas ayat 1 sampai 14 itu kan sudah cukup panjang. Kok masih ditambahin ayat 15 sampai 20? Ya, alasan pertamanya karena memang menurut daftar bacaan leksionari untuk malam Natal bisa juga ditambahkan sampai ayat 20. Dan yang kedua dan yang ini yang lebih mendasar, menurut saya di dalam penggalan kisah ayat 15 sampai 20, kita justru mendapatkan suatu detil yang menarik, menggelitik, mengusik, yaitu di ayat 19. Coba kita bayangkan suasananya ya. Ada gembala-gembala yang datang gemeruduk dengan begitu bersukacita, ceria, menceritakan apa-apa yang mereka saksikan dan dengarkan dari malaikat dan para bala tentara surga tentang si jabang bayi yang baru saja dilahirkan oleh Ibu Maria. Orang banyak pun jadi heran. Jadi kita bisa membayangkan suasananya itu gegap gempita, hiruk pikuk begitu. Tetapi anehnya, Maria itu tidak tampak excited. Dia tidak tampak bersemangat. Dia tidak tampak lalu begitu bersukacita meluap-luap. Di ayat 19 dikisahkan bahwa Maria tanggapannya hanyalah bagaimana? Menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Coba, saya ini baru punya anak gitu ya. Anak saya masih kecil. Tanggal 23 kemarin dia genap berusia 1 tahun. Dan sebagai orang tua baru, saya tahu rasanya bagaimana ketika ada orang yang memuji anak saya. Waduh, namanya Bre. Mas Bre ini lucu, atau Mas Bre ini ganteng, dan lain sebagainya gitu. Wah, pasti perasaan saya dan ibunya itu rasanya luar biasa gitu ya. Mungkin kalau diperhatikan tuh hidungnya sudah mekrok-mekrok gitu. Wah, mekrok-mekrok. Rasanya mukanya merona merah, bersukacita. Wah, sopo sik bapake, sopo sik ibune. Kan begitu. Tetapi lihat, Maria itu tidak mekrok-mekrok. Dia tidak, oh ya begitu. Tapi bayangkan, dia hanya menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan merenungkannya. Aneh kan? Bahkan ini menjadi semakin ganjil ketika kita punya waktu untuk menelisik naskah aslinya. Di dalam naskah Yunani, kata merenungkannya itu diterjemahkan dari kata sumbalousa. Sumbalousa. Ini diambil atau diturunkan dari 2 akar kata. Yang pertama adalah sun atau sin yang berarti bersama. Dan yang kedua adalah kata balein yang berarti melempar. Jadi secara harfiah kata ini berarti melemparkan secara bersama-sama. Karena nuansanya begitu, di banyak teks, naskah, risalah, kesusastraan Yunani kuno, kata sumbalousa itu lalu dipahami dalam makna to argue, berdebat.
bahkan to dispute, bertengkar. Jadi Maria ini tampaknya tidak sekadar berdiam menyimpan segala sesuatu dalam hatinya, tetapi dia lalu berdebat, bahkan berargumen, bertengkar dengan dirinya sendiri, dan semua itu berkecamuk di dalam hatinya. Pertanyaannya tentu saja, kenapa? Bukankah dia dianugerahi seorang anak sulung? Bukankah anak sulungnya ini adalah Raja Damai? Lalu kenapa Maria menyambutnya justru di dalam kediaman, justru di dalam pergumulan batin? Sayangnya penulis Injil Lukas tidak terlalu eksplisit memaparkan alasan Maria. Tetapi saya bisa membayangkan suasana batin Maria pada saat itu. Bayangkan, dia datang ke Bethlehem, itu bukan sembarang datang, bukan sembarang menuju ke Bethlehem, tetapi Bethlehem itu adalah kota yang menjadi tempat puaknya, keluarga besarnya. Jadi seharusnya Maria dan Yusuf ini mungkin punya Pak D, Bude, Simbah, sepupu dan lain sebagainya di Bethlehem. Toh ini kan puak mereka, tedak turunnya mereka, keluarga besar mereka. Tetapi bahkan di tengah kota seperti itu, di tengah kerabat mereka itu ternyata tidak ada ruang bagi Maria yang harus melahirkan di dalam rumah. Sehingga dia hanya bisa melahirkan di dalam palungan. Dan bayinya yang baru lahir itu hanya dibaringkan di dalam palungan. Rasanya gimana? Sedih. Kecewa mungkin. Cek nemenit to budeku kuwi, cek nemenit to bulekku kuwi. Ngerti aku mbobot kaya ngene ya, meng diumani palungan. Piye to sakjane? Itu sudah rasanya bergejolak. Ternyata masih ditambahin. Coba, para gembala itu memuji-muji dan menceritakan pengalaman yang hebat-hebat itu, orang banyak heran. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Apakah orang banyak itu, apakah para gembala itu sadar bahwa ternyata sang Raja Damai ini cuma terbaring di palungan. Mbok ya dipindah ke ruangan yang lebih layak, mbok ya dipindah ke tempat yang lebih hangat. Tidak. Mereka hanya sibuk memuji-muji dan bersuka cita. Lalu di ayat 20 mereka sekedar kembali memuji dan memuliakan Allah. Titik. Jadi Maria, Yusuf, dan bayi Yesus tetap ada di dalam palungan. Ibu bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah Raja Damai telah lahir. Dan tentu saja pembicaraan kita lalu berpusat pada hal perdamaian. Ada seorang sosiolog dari Norwegia, namanya adalah Johan Galtung. Pak Galtung mengatakan bahwa perdamaian itu paling sedikit bisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah yang dia sebut sebagai negatif peace. Jadi perdamaian yang negatif. Apa itu? Karena dia negatif, kata kuncinya adalah tidak ada. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kekerasan, tidak ada caci maki, tidak ada dan tidak ada yang lain. Itu negatif peace. Tetapi Pak Galtung mengatakan negatif peace ini sifatnya superficial, dia ada di atas. Dan ini rapuh. Karena seharusnya negatif peace ini dibangun di atas konsep perdamaian yang lebih mendasar, yaitu positive peace. Wah, apa itu perdamaian positif? Perdamaian positif itu adalah relasi yang erat. Perdamaian positif itu adalah tata kehidupan yang adil.
Jadi bukan jaminan ketika tidak ada pertengkaran, tidak ada kekerasan lalu itu perdamaian. Oke, secara konsep negatif peace itu perdamaian. Tapi jangan-jangan di balik tidak adanya pertengkaran, di balik tidak adanya kekerasan yang eksplisit, ternyata di belakang itu ada relasi yang rusak, ada relasi yang tidak adil. Nah, itu tidak cukup. Kalau kita kembali ke kisah kita tadi, kita melihat bahwa memang tidak ada konflik secara langsung. Tidak ada kata-kata keras dan kasar. Maria tidak marah. Kowe iki piye to? Aku iki ora mbok gatekke. Maria tidak seperti itu. Maria menerimanya dengan tenang, menerimanya dalam hati. Jadi perdamaian negatifnya dapat nih cerita ini. Tetapi sebetulnya perdamaian positifnya enggak dapat. Ada ketidakadilan di sana. Ada juga relasi yang tidak sepenuhnya baik di sana. Nah, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, tema kita kan Raja Damai telah lahir. Mari kita memeriksa ke dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah Raja Damai itu benar-benar sudah lahir? Apakah perdamaian di tengah keluarga kita, perdamaian di tengah gereja kita, perdamaian di tengah masyarakat kita, itu sudah mencakup perdamaian negatif dan perdamaian positif? Atau sekadar perdamaian negatif yang semu? Asring-asring menawi wonten padudon saklebeting brayat, mliginipun menawi wonten lare lajeng boten cocok kalian menapa ingkang dipun kersakaken dening tiyang sepuh, kan asring kalampahan lajeng wonten ingkang ngandani lare menika, wis to nek bapak wis ngendika kuwi ora usah disauri ben ora dadi rame. Itu memang secara perdamaian negatif dapat. Kalau anaknya jawab, "Pak, aku ora setuju," rame, breng. Tetapi walaupun terjadi perdamaian negatif, sebetulnya perdamaian positifnya belum dapat. Kenapa? Karena sang ayah lalu memiliki relasi yang tidak benar-benar baik dengan sang anak. Karena sang ayah lalu berada dalam relasi yang tidak benar-benar seimbang dengan sang anak. Mari kita periksa, apakah relasi interpersonal kita baik? Jangan kita berbangga bahwa di keluarga kita tidak rame. Tidak rame belum berarti damai. Bisa saja tidak rame tapi neng-nengan. Oh bisa. Dan lebih luas, mari kita lihat bagaimana kondisi gereja dan masyarakat kita. Oh tidak rame, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang pernah berdebat panas. Tapi pertanyaannya selanjutnya, kalau menggunakan kacamatanya Pak Galtung, apa ada keadilan di sana? Jangan-jangan di dalam gereja ternyata ketimpangan ekonominya sangat tinggi. Jangan-jangan di tengah masyarakat masih ada diskriminasi antara yang etnis ini dan etnis yang itu, agama itu dengan agama ini. Bukan perdamaian. Jadi kalau memang kita ingin menghayati dan merayakan kelahiran Sang Raja Damai, marilah kita memperjuangkan bukan sekadar perdamaian negatif yang di atas, yang di permukaan, tetapi kita juga memperjuangkan perdamaian positif, membangun relasi yang lebih baik, menciptakan tata kehidupan yang lebih adil, dimulai dari keluarga kita, gereja kita, dan mugi awit kersanipun lan kakiatan saking Gusti Allah kita lalu dimampukan untuk bisa mewujudkan perdamaian positif itu juga di masyarakat kita. Selamat menyambut dan merayakan kelahiran Sang Raja Damai. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan
Tuhan, ketika kami berbicara tentang damai, kerap kali kami berbicara dari sudut yang negatif menurut Galtung. Kami terutama melihat damai sebagai tidak adanya percekcokan, tidak adanya pertengkaran, tidak adanya konflik secara kasat. Kami lupa bahwa sebetulnya ada sesuatu yang lebih mendasar. Ada perdamaian yang lebih fundamental, yaitu relasi yang erat dan baik, yaitu relasi yang ditandai oleh tatanan kehidupan yang adil dan menyejahterakan semua pihak. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami pada saat ini di malam Natal ini menghayati dan merenungkan kelahiran Sang Raja Damai, kami berdoa supaya perdamaian positif itu mewujud nyata di negeri ini. Supaya kesenjangan sosial dan ekonomi itu tidak terus menganga lebar, bahkan semakin menjauh. Supaya lalu diskriminasi antar kelompok etnis dan kelompok agama yang berbeda tidak terus berkelanjutan. Ini bukan hanya masalah 1-2 orang, tetapi ini adalah masalah kami bersama sebagai bangsa. Oleh sebab itu, biarlah Sang Raja Damai memampukan kami semua untuk mewujudkan perdamaian positif itu. Dan ketika kami menilik kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, khususnya di GKJ Prambanan ini, biarlah kami juga tidak terlalu sibuk atau hanya memusatkan perhatian pada isu perdamaian negatif, memastikan bahwa tidak ada anggota majelis, tidak ada anggota pengurus komisi panitia dan tim, tidak ada anggota jemaat yang saling bertengkar secara terbuka, membuatnya semua tampak adem ayem. Tetapi biarlah kami lalu menyadari dan bisa menelisik lebih jauh, memeriksa apakah di dalam jemaat kami relasi antar pribadinya sudah baik. Apakah di dalam jemaat kami sudah ada keberpihakan kepada mereka yang berkekurangan secara material? Apakah di dalam jemaat kami sudah ada upaya untuk membuka diri pada kelompok etnis minoritas? Biarlah itu juga menjadi bagian dari pergumulan kami. Dan Tuhan tentu saja semuanya itu harus dimulai dari diri kami sendiri dan khususnya keluarga-keluarga kami sebagai gereja-gereja kecil. Oleh sebab itu mampukanlah setiap keluarga di GKJ Prambanan untuk bisa mewujudkan perdamaian itu. Perdamaian antar generasi, perdamaian antar anggota keluarga. Dan ini lalu mendenyutkan perdamaian di lingkup dan tataran yang lebih luas. Itulah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang sepenuhnya kami pasrahkan di dalam nama Kristus Yesus, Sang Raja Damai, yang kelahirannya kami rayakan dan renungkan pada saat ini. Amin. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Yesus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, demikianlah kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita sebagai persembahan kepadanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku
hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, ungkapan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tak pernah sekalipun Tuhan membiarkan kami, meninggalkan kami, melupakan kami. Namun, tangan kasih setia Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Betapa Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu membawa kami mengalami segala kelimpahan berkat-Mu Tuhan. Segala kemuliaan-Mu Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini, Tuhan pelihara kami. Tuhan tolong kami. Tuhan limpahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Semua ini hanya karena anugerah-Mu. Saat ini, kami bawa persembahan kami bawa korban syukur kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya Engkaulah Bapa yang layak untuk menerima semua korban yang kami persembahkan saat ini Tuhan. Sebab kami tahu, ketika kami bersyukur, mujizat-Mu bagi setiap kami mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu menopang setiap kami. Amin. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak akan goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa, pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadikan daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia. Amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, amin. Kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk kembali bangkit dari keterpurukan dan kesedihan yang sedang kita alami. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita yang diselamatkan dan Tuhan Yesus Kristus tak akan pernah meninggalkan kita. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah.